Ia mengira uang itu hanyalah angka di rekening. Tapi ia lupa, uang haji adalah doa jutaan hati yang sedang menunggu panggilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penonton yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari godaan harta yang menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengingat keras bagi siapapun yang diberi amanah. Ini bukan sekedar cerita, melainkan cermin kehidupan tentang bagaimana keserakahan mampu menutup nurani, bahkan pada mereka yang setiap hari berbicara soal agama. Namanya Rashid, seorang pejabat lembaga pengelola dana haji. Penampilannya sederhana, tutur katanya lembut, dan lisannya fasih mengutip ayat serta hadis. Di depan jamaah ia dikenal sebagai sosok amanah dan takut dosa. Namun di balik meja kerjanya, Rashid menyimpan rahasia kelam. Dana haji yang seharusnya dijaga dengan penuh kehati-hatian, justru perlahan ia sisihkan. Sedikit demi sedikit, awalnya ia berdalih hanya meminjam sementara. Tapi pinjaman itu tak pernah kembali. Mobil mewah, rumah besar dan gaya hidup tinggi mulai menghiasi hidupnya. Sementara itu ribuan calon jamaah haji harus menunggu bertahun-tahun, tabungan mereka tertahan tanpa kejelasan. Tangis dan doa para lansia yang ingin segera ke tanah suci tak pernah sampai ke telinga Rashid. Hatinya telah tertutup kilau dunia. Pendengar sekalian, Rashid tak pernah menyangka setiap rupiah yang ia ambil adalah api yang perlahan menyala. Api yang kelak akan membakar hidupnya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Topeng kesalehan. Rashid semakin lihai memainkan peran. Di masjid, ia duduk di saf depan. Di acara keagamaan, ia menjadi tamu terhormat. Bahkan tak jarang ia diminta memberi sambutan tentang pentingnya kejujuran dan amanah. Ironis, namun begitulah kenyataannya. Di rumah, keluarganya hidup serba berkecukupan. Istrinya menikmati perhiasan mahal, anak-anaknya sekolah di tempat elit. Ketika ada yang bertanya sumber rizkinya, Rashid hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua titipan Allah." Namun titipan itu bukan miliknya. Dana haji yang ia korupsi berasal dari keringat para buruh, petani, dan pedagang kecil. Uang yang dikumpulkan bertahun-tahun demi satu impian suci, berhaji. Setiap malam laporan keuangan dimanipulasi. Angka-angka diubah agar tampak rapi. Rashid merasa pintar, merasa aman. Ia yakin takkan ada yang tahu. Baginya hukum bisa dibeli dan dosa bisa ditunda dengan sedekah kecil. Tapi ia lupa satu hal, Allah Maha Melihat. Doa orang yang terzolimi tak pernah terhalang langit. Perlahan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tidurnya gelisah, dadanya sering sesak, dan wajahnya tampak pucat meski hartanya melimpah. Rashid mengabaikannya. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa, padahal itu adalah awal peringatan. Peringatan bahwa hidup yang dibangun di atas uang haram takkan pernah benar-benar tenang. Doa yang menjadi kutukan. Di sudut desa, seorang nenek bernama Mak Salmah menangis di atas sajadahnya. Usianya hampir 70 tahun. Tabungan hajinya telah ia kumpulkan selama 25 tahun. Namun namanya tak kunjung berangkat. Ya Allah, jika uang kami dizolimi, kembalikanlah hak kami. Dan jika ada yang memakan uang haji ini, balaslah seadil-adilnya. Doanya lirih namun penuh luka. Doa serupa terucap dari ribuan bibir lain. Doa orang terzolimi tak butuh pengeras suara, langsung menuju langit. Sejak saat itu, hidup Rashid mulai runtuh perlahan. Bisnis sampingannya bangkrut, rekan-rekannya menjauh. Setiap malam ia bermimpi berada di padang Arafah, tapi kakinya terikat dan tubuhnya terbakar matahari. Ia terbangun dengan keringat dingin. Namun bukannya bertaubat, Rashid justru semakin tenggelam dalam kesombongan. Ia menambah suap, memperkuat jaringan, dan mengamankan aset atas nama orang lain. Ia pikir semuanya masih bisa dikendalikan. Tapi azab Allah tak selalu datang seketika. Kadang ia dibiarkan menumpuk dosa hingga tak ada lagi jalan kembali. Terbukanya aib. Suatu pagi kantor Rashid digerebek aparat. Dokumen disita, rekening dibekukan.
Media ramai memberitakan skandal korupsi dana haji. Nama Rashid terpampang di mana-mana. Ia panik. Wajahnya yang dulu tenang kini penuh ketakutan. Teleponnya tak berhenti berdering. Bukan untuk dukungan, tapi tuntutan dan ancaman. Orang-orang yang dulu memujinya, kini mencaci. Di ruang pemeriksaan, Rashid tak lagi fasih bicara agama. Lidahnya keluh. Ayat-ayat yang dulu ia hafal seakan menghilang. Yang tersisa hanya penyesalan, tapi semuanya terlambat. Keluarganya ikut menanggung malu. Istrinya jatuh sakit karena stres. Anak-anaknya dikucilkan. Rumah mewah itu terasa seperti penjara. Allah membuka aibnya di dunia sebagai peringatan bagi yang lain. Tapi azab belum selesai. Ini baru permulaan. Harta menjadi petaka. Selama proses hukum, Rashid jatuh sakit parah. Dokter mendiagnosis penyakit aneh. Tubuhnya melemah, kulitnya menghitam, dan rasa panas seperti terbakar terus ia rasakan. Ada api di tubuh saya, rintihnya setiap malam. Harta yang ia kumpulkan tak mampu menyembuhkan. Obat mahal tak berfungsi. Doa-doa yang dulu ia ucapkan kini terasa hampa. Dalam kondisi lemah, bayangan wajah para jamaah haji menghantuinya. Tangisan, doa, dan sumpah mereka bergema di telinganya. Rashid mulai menyadari, ini bukan sekadar sakit biasa. Ini azab. Penyesalan terlambat. Di sel rumah sakit tahanan, Rashid menangis. Ia meminta maaf pada keluarganya. Ia ingin mengembalikan uang itu. Tapi sebagian telah habis, sebagian tak bisa ditarik. Ia mencoba bertaubat, namun taubat bukan hanya soal air mata, tapi juga pengembalian hak. Dan hak itu telah ia hancurkan. Setiap kali azan berkumandang, dadanya semakin sesak. Ia sadar, ia mungkin takkan pernah menjejakkan kaki di tanah suci, bahkan dalam keadaan sehat. Akhir yang menghinakan. Rashid meninggal dalam status tahanan. Pemakamannya sepi, banyak yang enggan mensholatkan. Namanya tercatat sebagai pengkhianat amanah umat. Harta disita negara, rumah mewahnya dilelang, semua lenyap, tak tersisa. Yang tertinggal hanya dosa dan kisah kelam yang akan terus dikenang. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Amanah adalah ujian, terlebih amanah dana haji, uang suci yang berasal dari doa dan harapan. Jangan pernah bermain-main dengan hak orang lain, karena azab bisa datang dari arah yang tak disangka. Semoga kita dijauhkan dari sifat tamak dan selalu dijaga dalam kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku temukan